Assalamualaikum. Berikut ini merupakan video mengenai penggunaan software Autodesk Inventor untuk assembly dan membuat inventor presentasi dengan studi kasus pada wheel assembly, komponen wheel assembly. Nah, pertama kita coba perhatikan untuk kasus pada wheel assembly. Pada kasus wheel assembly ini terdapat beberapa komponen, yaitu di sini terdapat 8 komponen, di mana ada komponen 4 ada 4 quantity, kemudian komponen 8 juga 4 quantity. Kemudian di sini kita coba perhatikan filenya, file sudah kita coba kumpulkan ada di folder download support assembly, wheel support assembly. Kemudian kita membuat file baru untuk satuannya metrik, standar, milimeter, create. Kemudian kita buka komponennya dengan place. Kemudian kita cari untuk alamat yang tadi terletak di download, kemudian wheel assembly. Oke, setelah filenya kita ambil, kita buka di sini. Kita lihat bahasanya semua komponen terdiri hanya atas satu komponen saja. Jadi yang komponen yang lebih dari satu kita gandakan dengan cara copy paste. Komponen kita gandakan ada di sini ada 3 buah komponen, yaitu bushing, cincin atau washer, dan support. Kemudian tahap berikutnya yaitu untuk komponen yang dasar, yaitu komponen base, kita lakukan grounded agar komponen tidak bisa bergerak dan komponen lain akan bergerak mendekati komponen yang kita grounded, yaitu base. Untuk memudahkan komponen support kita posisikan terlebih dahulu dengan cara free rotate. Kemudian kita lakukan constraint kita lakukan di sini adalah mate berupa sumbu ketemu dengan sumbu seperti ini. Kalau kita tengok di sini, kita cancel terlebih dahulu. Posisinya bisa setelah terconstraint mate dia bisa naik, dan kita constraint untuk sumbu yang berikutnya. Kemudian kita lakukan untuk mate lagi, yaitu permukaan ketemu dan permukaan bawahnya. Pada tahap berikutnya kita lakukan constraint mate untuk komponen support yang kedua seperti ini. Pada tahap ini kita akan lakukan constraint dengan menggunakan perintah insert untuk mempercepat constraint-nya. Jadi hanya dengan constraint insert di sini dapat meringkas waktu. Constraint mate-nya tidak perlu permukaan kembali. Kemudian di sini bisa diperhatikan komponen support sudah terassembly pada komponen base. Pada tahap berikutnya kita lakukan constraint pada komponen wheel pada bagian support. Di sini untuk mempercepat kita menggunakan insert, yaitu lubang pada wheel ketemu dengan lubang pada support. Kemudian tahap berikutnya di sini akan diperlihatkan untuk perintah di sini masih mate, yaitu sumbu ketemu dengan sumbu. Pada tahap berikutnya ini terlihat komponen yang ini namanya bushing. Komponen ini masih bisa terlepas, kita ratakan permukaan depannya dengan permukaan depan bushing. Kondisinya seperti ini bisa terlihat. Ini di sini ada komponen mate flush yang tadi. Nah, kemudian untuk mempercepat kita lakukan
insert, tapi insertnya dia masuk ke dalam namanya insert alignment. Di sini sudah terconstrain semuanya, kemudian kita lakukan constraint untuk komponen yang namanya washer atau cincin. Di sini kita constraint pakai menggunakan insert seperti ini. Komponen washer dia terletak di luar daripada komponen support. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk komponen screw-nya. Jadi ketemu dengan komponen cincin. Seperti ini. Ini sudah selesai, dan yang terakhir kita pasang kembali untuk komponen nut atau more-nya di luar daripada solder screw-nya atau cincinnya. Ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Kemudian pada tahap berikutnya kita bisa perhatikan di sini. Untuk tahap berikutnya akan lebih baik kita perhatikan ada komponen kurang, yaitu di sini komponen nomor 4, jumlahnya ada 4, namanya adalah ISO 4018. Ini kita keluarkan. Cara mengeluarkan, kita mengambil dari place from content center karena filenya sudah ada. Di sini kita ketikkan untuk 4018 seperti ini. Nah, komponen sudah ada dan kita arahkan ke lubang ukuran ISO 408 akan menyesuaikan dengan ukuran lubang. Untuk menentukan panjang, di sini bisa ditarik seperti ini atau disesuaikan panjangnya. Kalau sudah, kita lihat untuk satu komponen yang ada lubang dengan ukuran sama akan terisi dengan baut yang sama. Ini tinggal kita klik saja di sini, maka yang satunya sudah terisi. Oke, dengan demikian sudah selesai. Kemudian kita simpan pada folder yang sama, yaitu tadi di download, kemudian will support assembly. Kita kasih nama filenya yaitu will support assembly. Setelah kita membuat untuk file assembly, kita akan coba buat namanya inventor presentasi. Fungsinya inventor presentasi nanti lebih banyak pada bagaimana kita mempresentasikan komponen kita dengan cara kita breakdown atau kita bongkar, assembly disassembly, kita bongkar seperti itu. Caranya kita buat file IPN dengan satuan metrik. Setelah itu kita buka file assembly yang sudah kita susun tadi, ada di dokumen will support assembly, file yang IAM atau yang inventor assembly. Kurang lebih filenya seperti ini. Yang terakhir kita buat, kita posisikan dulu. Untuk memposisikan sesuai dengan home-nya, di sini bisa di-set. Jadi posisi yang paling baik yang bisa kita perhatikan, kemudian kita set. Dan kita set sebagai set current as view, fit to view. Oke, seperti ini. Kemudian pada tahap awal kita akan perlihatkan bagaimana kita membongkar atau disassembly dengan cara membuka baut terlebih dahulu. Untuk bautnya kita tarik dengan tweak komponen sejauh 55 ke atas, dan komponen untuk waktu membongkar ini atau menarik ke atas sambil kita putar. Jadi setelah kita tarik ke atas, kita putar dengan rotate. Perhatikan sumbu putarnya ada sumbu putar yang sesuai dengan arah putar daripada bautnya. Kita putar 360 derajat, kemudian kita tarik keluar lagi. Di sini kita coba buat sejauh 50 mm. Kita okekan, kita coba
cek hasilnya seperti apa. Mulai dari awal, ketika kita jalankan, bautnya akan bergerak naik dulu ke atas, baru berputar, baru dia bergerak ke keluar. Di sini terjadi kesalahan, yaitu waktu naik ke atas kita buat sambil dia berputar. Jadi posisi untuk rotate-nya kita jadikan satu dengan posisi yang bergerak naik ke atas. Seperti ini. Hasilnya sudah terlihat waktu dia naik ke atas sambil dia berputar. Kita lakukan hal yang sama terhadap 4 baut yang lain. Jadi dia naik ke atas, kemudian berputar, kemudian kita kembalikan settingannya, naik sambil berputar, kemudian dia bergerak lari ke luar. Nah, di sini kita edit. Untuk pengeditan seperti ini. Jadi untuk pengeditan kita tinggal cek untuk perintahnya ada 3. Kemudian di sini kita jadiin satu yang bergerak bersama-sama. Ya, seperti ini. Jadi ini bisa bergerak, 2 baut bergerak bersama-sama. Kemudian kita coba buat posisinya ada di sebelahnya. Nanti ke depannya kita akan coba lakukan capture kamera. Di sini berfungsi untuk memperhatikan fokus pada kamera pada saat pergerakan daripada baut yang ingin diperlihatkan. Kita coba dulu setting terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita edit kembali. Untuk posisinya kita coba pisahkan. Jadi bukan dia letaknya di depan, tapi kita gerakkan setelah 2 baut awal. Jadi ini bautnya kita kembalikan lagi. Untuk posisinya kita ulang sebentar. Nah, ini kita tarik setelah 2 baut yang pertama, jadi posisinya yang terakhir. Kemudian kita klik lagi komponen yang terakhir, tingginya 55 ke atas, kemudian dia berputar. Ya, perhatikan, hati-hati untuk pemilihan sumbu putarnya. Kemudian bergerak sejauh 50. Perhatikan kalau dia arahnya sudah benar tapi ada angka minusnya, angka minus tetap diberikan. Nah, ini kita setting untuk posisinya seperti ini. Ya, di sini coba kita cek dari awal, video dari awal pergerakannya sudah benar atau salah. Nah, di sini terlihat 2 baut awal dia posisinya terlihat dari belakang. Di sini secara kamera masih salah. Kita akan coba perbaiki. Fokus awal itu adalah baut yang pertama di posisi ini. Jadi di sini kita set untuk kameranya, letakkan dulu di posisi awalnya di sini. Nah, kita lakukan sampai dia bergerak yang terakhir di sini. Kita cek ini. Nah, ini enggak bergerak, coba kita perbaiki. Jadi setting awalnya dia posisinya ada di belakang, yang terakhir sekali adalah posisi di sini. Nah, ini baru kita lakukan capture kamera. Nah, ini kameranya sudah terlihat. Cuma di sini masih ada kesalahan. Posisi capture kamera yang itu adalah ada yang di belakang sini, dan posisinya adalah dari awal yang pertama, tahap yang kedua. Jadi ini posisinya masih, nah seperti ini. Jadi ini kameranya, ini kamera yang kedua. Kamera yang pertama belum kita buat. Nah, kita letakkan di akhir yang kamera gerakan yang pertama, baru kita lakukan capture kamera. Ya, ini yang pertama kita capture di situ.
sudah ada kameranya, baru kita tarik agar gerakannya smooth dari awal sampai terakhir. Nah, ini sambil bergerak dia menuju ke posisi yang di belakang. Ya, sudah selesai untuk capture kamera untuk posisi baut 4 baut awal. Kemudian kita lakukan berikutnya. Di sini kita coba support, tapi mungkin kita ulang, bukan support dulu yang bergerak, tetapi nutnya atau mur pengunci wheelnya yang bergerak dulu. Jadi ini kita coba undo. Ini ada kesalahan, bukan yang ini. Kenapa? Karena untuk posisi untuk membongkar, posisi nutnya atau murnya harus kita lepas dulu. Jadi ini ada kesalahan, kita delete. Nah, posisinya kita balik, bukan di posisi bautnya, tapi kita perhatikan di posisi untuk nutnya ada di belakang. Jadi yang posisi nutnya yang kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi ini posisi bautnya di depan, bukan ini yang kita lepas dulu ya, tapi yang kita lepas adalah posisi untuk nutnya dulu. Ini nanti kita lepas bautnya, ini ada 3, solder screw, washer, dan bushing. Tapi nanti dulu kita akan coba bongkar terlebih dahulu untuk posisi nutnya dulu. Jadi yang ini kita biarkan dulu. Nah, yang ini dulu. Jadi nutnya yang kita tweak terlebih dahulu. Kita tweak ke belakang, bisa kita berikan ukuran -50. Posisi nut sambil kita putar, jadi kita rotate. Sama sumbu, hati-hati waktu pemilihannya. Kemudian angle-nya kita kasih aja 360 derajat. Oke, di sini kita cek untuk posisinya berputar sambil ke belakang. Jadi untuk posisi untuk tweaknya kita coba lakukan editing sedikit. Ini double klik saja boleh yang di, nah ini kita capture kamera sekalian boleh seperti ini. Dan di sini posisinya dari sini, tapi kita zoom sedikit. Jadi nanti lebih fokus pada posisi untuk nutnya. Kemudian ini kita coba buat untuk posisi washer atau cincinnya kita keluarkan sejauh -30. Nah, seperti ini. Ya, ini kita fullkan aja, jadi nanti geraknya smooth, bergerak terus menerus dari awal sampai terakhir. Jadi kalau tidak kita lakukan seperti ini, nanti ada posisi jeda, dia tidak bergerak. Tapi kalau kameranya dia dari depan sampai belakang itu berurutan seperti ini, nanti posisi bergeraknya dia smooth. Nah, kemudian ini kita tarik 3 komponen sekaligus, yaitu solder screw, bushing, dan washer atau cincin. Nah, ini ada kesalahan tadi. Jadi untuk posisi bushingnya yang kita ambil yang bushing yang dekat dengan, nah ini belum terambil. Kita ulang lagi, bushingnya belum terambil, kita cancel dulu atau tekan escape, kemudian pilih solder screw, support, washer, dan bushing. Bushingnya ini bushing 2. Jadi ini kita tarik, terlihat ada 3 komponen. 3 komponen kita jauhkan sejauh di sini, misalkan kita buat angkanya adalah sejauh 30. Kemudian pilih bushingnya sehingga bushing tidak terselect, hanya yang keselect adalah solder screw dan washer. Di sini terlihat posisi bushing diam, tapi yang bergerak 2 komponen bergerak. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi untuk posisi cincinnya, jadi yang bergerak nanti hanya posisi solder screw atau bautnya saja.
Ya, posisinya seperti ini. Ini kita okekan, sudah selesai. Nah, ini kita edit sedikit untuk posisi kameranya. Kemudian kita lakukan kembali pengecekan. Ini pengecekan dari awal tadi. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini fokus ke nutnya, cincinnya, kemudian posisi bautnya bergerak ke belakang sampai seperti ini. Oke, sudah lepas semua. Kemudian kita gerakkan, kemudian setelah ini adalah supportnya atau yang berbentuk segitiga ini. Kita letakkan di belakang, kita tweak, kita geser aja ke depan sini sejauh minus 50 coba. Oke, sudah, minus 60 biar dia kelihatan berjarak. Kemudian yang support yang di belakang kita gerakkan ke sebelah kanan saja ya, seperti ini. Nah, coba kita gerakkan sejauh ukuran misalnya ini 50 seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah komponen wheelnya kita tarik ke atas ya, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian jangan lupa posisi kamera kita letakkan, karena ini sudah terurai semua, posisinya kita perlihatkan seluruh komponen yang sudah terbongkar atau sudah dibongkar dari rakitannya. Kita cek yang terakhir seperti ini. Kalau tidak ada kesalahan, hasil presentasi ini bisa kita videokan baik dalam format AV atau WMV. Ya, kira-kira seperti ini, gerakannya sudah oke. Terakhir ada wheel bergerak naik ke atas, ya kurang lebih seperti ini. Sudah selesai. Kemudian terakhir kita videokan. Di sini kita bisa pilih untuk video resolusinya. Untuk ukuran standar kita pilih yang 1024 x 768 dengan perbandingan 4:3, namanya storyboard 1, kita simpan di folder yang sama. Oke, seperti ini. Nah, ini proses untuk memvideokan. Nah, ini kita file formatnya kita pakai WMV saja. Ya, jadi ini proses untuk pembuatan video. Di sini kita tunggu sejenak. Nanti setelah selesai proses untuk publishing videonya, hasil videonya bisa kita cek hasilnya apakah renderingnya atau videonya bisa terlihat dengan jelas atau tidak. Jika kurang jelas, maka kualitas videonya bisa kita tingkatin kembali. Oke, sudah selesai. Kita coba buka storyboard 1. Nah, di sini bisa kita perhatikan videonya, renderingnya cukup sudah bisa dilihat. Jadi tidak perlu kita tingkatkan untuk kualitas videonya kembali. Demikian tutorial untuk assembly dan presentasi dan menggunakan software Autodesk Inventor. Di sini Inventor versi 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.